Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan untuk perkuliahan statistika pendidikan. Kemarin kita sudah sampai membahas probabilitas, jadi untuk konsep-konsep dasarnya tentang statistik. Sekarang kita menuju untuk analisis statistik inferensial ya. Jadi kita menarik kesimpulan dari data yang ada. Kita mulai dari uji T. Teman, kemarin kan ada Z ya, Z score. Kemudian ini adalah uji T. Sebenarnya ada kaitan uji T dengan Z ya. Itu hanya konversi saja dengan rentang 100 ya, dari Z kita konversi ke T itu rentangnya 100. Sehingga ini sering digunakan untuk penilaian untuk di kelas ya, untuk penilaian di sekolah ya, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk uji T sendiri itu ada yang namanya uji T tunggal ya, atau single sample t-test. Nanti ada independen, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, teman-teman, model penelitian atau metodenya untuk sampel tunggal ini adalah ketika sampelnya satu ya. Nah, jadi di sini kita nggak tahu ini random sampel atau enggak. Jadi di sini ada research treatment variabelnya ya. Jadi teknologi training ini variabel bebasnya di sini. Jadi ada eksperimen, kelas eksperimen itu diberikan guru yang sudah dikasih training teknologi, tapi kita nggak punya kontrol di sini. Kemudian outcomes-nya ya, jadi variabel terikatnya tes tentang pengetahuan teknologi. Nah, ini kita akan menguji apakah nanti metode ini ya, one shot case study. Jadi ini namanya case study, teman-teman, satu kelas yang kita analisis, kita teliti. Nah, nanti apakah setelah dikasih perlakuan ini hasil dari satu kelas ini apakah berbeda dengan populasinya gitu ya. Intinya akan lebih tinggi nggak dari populasi gitu setelah dikasih perlakuan. Nah, teman-teman, maka kita oke lah, kita punya namanya data ya, sekumpulan data. Ini anggap aja satu kelas nih ya, teman-teman, satu kelas, nilai dari satu kelas sebanyak 18 siswa di sini. Hasil angket persepsi. Jadi di sini ada angket, teman-teman ya. Angketnya nilainya 1 sampai 4 di sini. Ya kayak itu loh, sangat setuju, setuju gitu ya, kurang setuju, tidak setuju. Ini angket persepsi siswa terhadap pembelajaran online setelah dikasih perlakuan oleh gurunya tentang teknologi gitu ya. Nah, teman-teman, dari sini kita kan hanya punya satu kelas. Maka rumusan masalahnya jadi seperti ini. Apakah pembelajaran online pada satu sampel kelas tersebut ya menghasilkan persepsi yang berbeda dengan populasi gitu ya. Nah, artinya kan kita kan mengambil satu kelas dari populasi yang kita tentukan gitu ya. Nah, untuk uji T sampel tunggal kita harus tahu ya rata-rata persepsi siswa pada populasi ya. Nah, rata-ratanya adalah 2,45 di sini. Jadi kita harus tahu untuk rata-ratanya, teman-teman ya. Nanti kita akan bandingkan untuk sampel ini dibandingkan dengan populasinya. Ini lebih tinggi enggak setelah dikasih perlakuan. Maka teman-teman, HA-nya atau hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan persepsi dari sampel terhadap populasi. Nah, ini HA-nya. Kalau H0-nya berarti nggak ada perbedaan ya. Nggak ada perbedaan antara sampel yang dikasih perlakuan dengan populasi. Artinya sama saja ya, meskipun sudah dikasih perlakuan. Jadi begini teman-teman, nanti akan kita cek menggunakan analisa statistik inferensial dengan uji T sampel tunggal ya. Nah, teman, sebenarnya ada dua cara ya, cara manual dengan cara nanti SPSS kita bahas setelah ini. Jadi untuk cara manual, teman-teman, memang langkah-langkahnya hampir sama dengan uji Z nih ya. Pertama kita harus membuat datanya, teman-teman, data mentahnya. Nah, di sini kita list, kemudian kita kuadratkan data mentahnya ini x kuadrat ya, karena ini digunakan untuk menghitung standar deviasinya di sini. Setelah kita hitung, teman, 4 kuadrat 16 gitu ya. Nah, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9 dan sebagainya. Kemudian teman-teman, sigma X kita jumlahkan semua ya. Jadi 4, 3, 3, 2 ini jumlah semuanya akan menghasilkan angka 52. Kemudian kalau kita 52 kuadratkan menjadi 2704 ya. Ini nanti kita butuhkan untuk
persamaannya. Kemudian teman sigma X kuadrat ya, sigma X kuadrat ini ya, X kuadratnya di jumlah ya. 16 tambah 9 sampai 9 ini sebenarnya 160 ya. Nah, tiga data ini kita masukkan ke dalam ini teman ya. Maka teman kita mencari dulu standar deviasinya ya. Deviasi. Nah, ini sudah kita rumusnya seperti ini ya. Jadi sigma X kuadrat di situ nilainya adalah 160 ya teman ya. Nah, 160 sigma X kuadrat ya ini. Nah, bawah seperti ini sigma X kuadrat masuk. Ini kita akar di sini dikurangi dengan sigma X dalam kurung kuadrat ya. Nah, ini nilainya adalah 2704 ya. Nah, ini sudah masuk. Dibagi dengan N. N itu adalah jumlahnya teman ya. Jumlah dari sampelnya ada berapa begitu. Nah, kita kan punya sampel 18 ya teman ya. 18 sampel, maka kita masukkan 18, kemudian ini dibagi N-1 ya, 18 min 1 17 begitu teman. Oke teman, ini menghasilkan harganya ya, sudah saya hitung berapa ini, 0,758 namanya. Ini 0,758. Ini adalah harga standar deviasi gitu. Nah teman, setelah ketemu standar deviasi maka kita mencari SM ya, standard error of mean di sini. Jadi errornya berapa kita masukkan. SX ini kan tadi sudah kita hitung 0,758 dibagi dengan sigma akar N ya. Nah akar N ini akar 18. Oke, tadi udah saya hitung, ketemunya adalah 0,179 ya. 0,179 untuk harga SM atau standard error of mean. Kemudian teman kita menghitung harga T ya. Ini mirip dengan kemarin ya, menghitung Z ya. Kemarin Z itu data mentah kurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Nah, kalau ini harga T ya, maka kita harus memasukkan yang namanya SM ini ya, SM standard error of mean maupun X rata-rata dari populasi ya. Nanti kan kita sudah tahu rata-rata populasi adalah 2,45 ya. Nah, ini. Nah, kalau kemarin Z itu rata-rata sampelnya ya, satu kelas itu. Kalau ini populasi. Sehingga teman, harga T ini sama dengan M. M itu adalah untuk rata-rata ya, tentunya rata-rata dari data di sini. Ini rata-rata dari sampel ya. Nah, ini adalah rata dari sampel kelas ya, data sampel. Sementara itu X ini adalah rata-rata populasi gitu ya, rata-rata populasi. Nah, sehingga teman silakan nanti dihitung nih ya untuk harga rata-ratanya 18 data ini. Ternyata sudah ada hitung, saya ketemunya 2,89 ya, 2,89 kurangi rata-rata populasi. Nah, ini yang diketahui teman ya, ini rata-rata populasi 2,45 dikurangi 2,45 dibagi dengan SM-nya tadi ketemu ya 0,179. 0,179. Ini ketemunya harganya adalah 2,458 ya, 2,458. Sudah ketemu untuk T, harga T-nya. Nah, bagaimana membaca data ini teman? Harga T sudah ketemu kan? Dan ini kan uji T ya, maka ini namanya T hitung teman di sini. Jadi di sini 2,458 ini adalah T hitung. Nah, maka nanti kita coba membandingkan dengan harga T tabelnya teman-teman situ ya. Oke, nah sebelum ini ya, sebelum kita mengambil keputusan ya, kita bandingkan dulu harga T hitung dengan harga T tabel. Kalau teman-teman, kalau T hitung ya, T hitung ini lebih dari T tabel. Nah, maka sama dengan HA diterima ya. Diterima. Artinya harga T hitungnya melebihi dari titik kritisnya T tabel ya, maka akan diterima HA-nya. Tapi kalau T hitungnya kurang dari T tabel, maka HA ditolak ya, alternatifnya ditolak. Artinya teman, harga T hitung tidak bisa melewati titik kritis dari T tabelnya ya, jadi masih di dalam populasi yang sama. Tapi kalau yang
T hitung lebih dari T tabel itu adalah sudah pada populasi yang berbeda. Ya, itu teman ya. Jadi ini untuk kriterianya ya. Sekarang teman bagaimana cara membaca data itu ya? Tadi kan kita sudah ketemu bahwasanya T hitungnya 2,458. Nah, maka teman kita coba baca ya. Ini teman. Teman silakan nanti download untuk apa namanya ini? T tabel ya. Nah, T tabel banyak di Google ya. Silakan nanti tinggal caranya membaca bagaimana itu yang perlu dipahami ya. Nah, teman di sini kan ada ini ya, posisi pemain biru. Ada 0,25, 0,5 ini ya. Ini maksudnya apa, teman? Jadi kalau yang atas ini kalau tutil ya. Tutil. Jadi untuk pengambilan keputusannya kiri kanan, ekor kiri dan kanan ya. Kemarin kan kita sudah bahas ini ya. Nah, untuk normal ya. Jadi tailnya di sini ya, di kiri dan kanan begini ya, teman. Oke, di sini. Nah, kalau ini one tail. Nah, yang bawah ini one tail. Jadi ekornya hanya yang kita ambil yang kanan aja. Misal begini ya, teman. Nah, ini one tail di situ. Makanya harga tutilnya separuh dari one tail ya. Kalau ini 0,05, maka separuhnya 0,25 ya, karena dibagi dua di situ. Nah, teman-teman, bagaimana kita menentukan T tabel ya? Maka kita perlu mengetahui berapa sampelnya ya. Sampelnya tadi kan 18 ya. 18, maka untuk DF-nya, nah harga DF ini adalah 18 dikurangi dengan derajat freedom ya, derajat kebebasan DF. Nah, DF-nya itu kan 1 ya. Jadi DF ini sesuai jumlah sampelnya ya. Kalau sampelnya kan satu kelas, maka 18 kurangi 1. Nah, maka ini 17 DF-nya. Kalau sampelnya 2 ya teman, nanti independen, maka ya dikurangi 2 begitu teman-teman ya. Nah, jadi ini kebetulan 1 karena di sini adalah kelas yang dipakai adalah satu kelas di situ. Nah, atau satu kelas atau satu kelompok, satu grup begitu ya. Maka dikurangi 1. Nah, teman cara membacanya cari dulu yang 17 gitu ya. Nah, 17 untuk DF-nya, maka ketemu di sini, teman. Nah, di sini. Nah, karena kita memakai tutil ya, kiri kanan, ya kita nggak tahu itu nanti akan jatuh di kiri atau di kanan untuk sampelnya, maka kita ambil yang tutil di sini. Maka kita ambil yang dengan tingkat kepercayaan 5% ya. 5% bagi 2 jadi 0,025 ya, atau 2,5% gitu. Nah, maka kita ambil yang kolom sini. Maka kalau ditarik garis, teman, nah tarik garis akan ketemunya di sini ya, teman-teman. Nah, di sebelah sini. Oke, ketemunya ini ya, 2,10982 ya. Jadi harga T tabel ini sama dengan 2,10982. Oke lah, kita ambil aja 2,11 gitu ya, 2,11 gitu. Oke ya, bisa dipahami ya untuk menentukan T tabel ya. Nanti kita bandingkan dengan T hitungnya ya. 2,11. Oke. Kemudian teman-teman kita kembali ke sini ya. Sudah ketemu tadi 2,11, maka kita tinggal menarik kesimpulan ya. Jadi di sini teman T hitung 2,48 ya. Jadi tadi sudah ketemu T hitung ini sama dengan 2,458. T tabel ini adalah 2,11 gitu ya, 110 begitu kita ambil, dibulatkan saja. Maka kesimpulannya bagaimana teman-teman? Nah, kesimpulannya ini kan berarti T hitung lebih tinggi daripada T tabel. Berarti secara inferensialnya HA diterima begitu teman-teman ya. Artinya teman-teman, kalau kita kembalikan ke sini, terdapat perbedaan persepsi dari sampel terhadap populasi. Artinya sampel ini teman-teman sudah berada pada populasi yang berbeda. Artinya sudah lebih tinggi ya, setelah dikasih perlakuan itu ternyata sudah lebih tinggi daripada populasi yang diambil. Begitu teman-teman untuk kesimpulannya ya, itu harus dipahami untuk ngambil untuk single sampel ya, single sampel atau uji T sampel tunggal di situ.
Jadi membandingkannya dengan harga T hitung dengan T tabel begitu teman-teman ya. Bisa dipahami teman ya untuk cara manual. Nah, teman agak lebih cepat ya, maka kita itu pakai SPSS ya biasanya ya. Nah, teman langsung aja masuk ke SPSS nanti ya. Nah, masukkan di sini, nanti tinggal masukkan datanya ya. Ini kita copy di sini datanya, data mentahnya ya. Kita copy. Jangan lupa teman, ini ada data view sama variable view ya. Teman sudah familiar dengan SPSS. Ini ada dua view ya. Teman masuk dulu ke variable view, masukkan nilai begitu ya. Nah, nilai aja biar gampang. Wes, ini sudah, biarkan aja ini. Langsung masuk ke data view. Tadi teman setelah di copy ya, langsung aja kopikan di sini, Ctrl V ya. Bisa pada nih? Oh, enggak bisa ya. Mungkin teman punya data di Word ya. Mungkin kita buka dulu yang Word. Nanti supaya bisa di copy ya. Oke, jadi kita sebenarnya sudah saya rekap di sini ya. Nah, ini sama. Kita copy teman data yang mentahnya ya. Nah, mentah ke sini. Nah, oke ya, 18 ya. Tepat 18 data dengan data yang sama kayak tadi, teman. Kemudian langsung klik analyze di sini ya. Nah, teman analyze ya, analyze. Kemudian compare means karena kita ingin membandingkan untuk rata-ratanya ya, rata-rata sampel dengan rata-rata populasi begitu ya. Nah, maka teman compare means, ambil yang one sampel di tes. Nah, di sini ada tes variabel. Variabel yang ingin kita tes kan yang nilai toh. Nah, ini pastikan sudah di blok kuning, masukkan panah di sini. Nah, tes value. Nah, tes value ini adalah rata-rata populasi. Teman bisa jadi ya, rata-rata populasi. Tadi berapa? 2,45. Nah, masukkan 2,45 ya, pakai titik ya, biasanya pakai titik kalau nggak bisa pakai koma ya. Kemudian teman langsung oke di sini ya. Nah, di oke. Sudah ketemu di sini. Oke, teman-teman, T-nya 2,455 ya. Oke, ini loh ya. T ini kan ada dua tabel, ada dua hasil ya. Ini sampel statistiknya rata-ratanya 2,88. Apakah benar teman tadi menghitung 2,88? Untuk di sini betul ya, 2,89 ya. Betul. Kemudian deviasi nggak masalah. Uji T ya 2,455. Apakah benar teman-teman? Betul kan? 2,45 ya. Oke, karena pembulatan saja mungkin. DF-nya 17 karena kurangi 1 ya. Nah, ini signifikansi tutil 0,025. Oke. Nah, nggak masalah teman ya. Ini bisa teman copy aja ini. Dua data ini ya. Nah, mungkin dua data ini bisa di copy ke PPT ya. Nah, atau dimanapun bisa teman ya. Nah, di sini. Oke, mungkin nggak bagus. Saya screenshot aja. Ya cepet ya ini. Nah, begini teman-teman. Nah, begini yang atas juga saya screenshot biar gampang aja nih. Oke, begini. Nah, ini kita sudah mempunyai ini ya, punya dua data ini. Oke, kita kembalikan ke tadi ya. Oke, teman ya. Jadi di sini kita sudah punya ini ya. Nah, sudah punya data di sini. Oke. Nah, teman tadi kan kita sudah menghitung ya. Jadi di sini min-nya benar 2,88, kemudian T-nya 2,455 ya. Nah, DF 17 dan seterusnya. Maka teman sebenarnya kalau sudah diuji T nanti tinggal dibandingkan aja ini. T-nya ini namanya T hitung ya. Nah, ini T hitung. Teman-teman nanti tinggal dibandingkan saja dengan T tabel. Maka sebenarnya nggak perlu ngitung ini tadi ya, belum menghitung lama-lama ini. Nah, nggak perlu cara yang manual. Nah, sama kan 2,455 kan, 2,455 hanya pembulanan saja mungkin di sini. Dan T tabelnya sedikit dicari, min-nya juga benar 288 kan. Nah, gitu teman ya. Jadi ini cara cepatnya ya, sangat cepat kalau SPSS, tinggal membaca ya. Jadi cara membacanya teman ya, ini T hitung bandingan dengan T tabel. Kalau T hitung ini lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima. Kalau T hitung ini lebih kecil daripada T tabel, maka HA ditolak. Begitu teman-teman. Jadi kesimpulan dari data ini adalah
hasil atau siswa ya, siswa setelah dikasih perlakuan pembelajaran online memiliki persepsi yang lebih tinggi daripada populasi ya. Ini kan positif, maka itu lebih tinggi ya, di sebelah kanannya itu, sebelah kanan ekornya itu ya. Baik teman, itu ya untuk uji C sampel tunggal. Nanti untuk latihan soalnya saya bagikan di grup ya. Untuk latihan manual maupun dengan SPSS untuk uji T sampel tunggal. Sekaligus nanti teman buat hipotesis dan kesimpulannya ya. Oke, kita ketemu lagi di next video untuk uji T independen.